Nah, sekarang kita cek interior mobil ini. Dan ini adalah overall dashboard area Subaru WRX ini guys. Kelihatan padat, sporty, modern, dan wah keren sih menurut gue aslinya. Once again, lu harus ngeliat sendiri mobil ini gitu. Kalau buat gue sih ini keren. Tuh ya. Yoi. Itu head unit apa campur MID di situ ya. Panjang banget tuh. Nah ini nih konsol tengahnya kayak gitu. Ini anyway mobilnya Matic ya, CVT. Gitu guys. Nanti gue kasih lihat lo lebih detail lagi. Nah kayak gini guys, kalau kita parkir di tempat yang agak gelap, nah terang-terangnya begini nih, nyala-nyala lampunya tuh. Ya, dashboardnya. Yo, ibaratnya keren ya. Ngisi dan keren lah pokoknya. Tuh. Nah untuk AC-nya ini digital, tapi di sini kalau gue sentuh ini masih ada terasa nonjol-nonjol gitu. Jadi masih ada apa ya, teksturnya gitu. Jadi nggak bener-bener polos. Jadi kalau sambil nyetir bisa mungkin lebih enak nih ngaturnya nih, gitu. Kalau ini enggak nih, ini bener-bener full touchscreen nih, gitu guys. Gede. Nah terus ke bawah sini konsol tengahnya bisa buat naruh-naruh barang di situ. Ini gear levernya ada P, R, N, dan D. Di sini ada manualnya juga, bisa mode manual di situ. Tuh, kayak gitu. Sini ada buat minum. Dan rem parkirnya udah model gini, elektrik. Dan di sini bisa buat naruh barang juga, kayak gitu. Mantap. Ada logo Subaru di tengah situ dan segala macam pengaturan audio yang ada di setirnya. Ini buat ya, lihat nih banyak nih pengaturan-pengaturan buat audio dan lain-lain gitu guys. Mantap ya. Jadi di sebelah kanan sini nih, ini buat apa namanya, cruise control. Logo Subaru lagi, keren. Sebelah kirinya, nah ini buat audio nih, bisa buat tengah telepon juga. Di sebelah kanan sini, nah ini agak ngumpet nih, ini buat pedal shift, shift up, main gigi, dan ini buat shift down di sebelah kiri. Di kanan ini tuas biasa ternyata ya, buat headlamp sama buat sen. Buat yang sebelah kirinya ini buat wiper depan dan belakang, bisa auto juga, gitu. Dan ini cluster meternya guys. Kelihatan nggak? Tuh, kayak gitu. RPM red line-nya dari mulai 6.000-an sampai 8.000. Di tengahnya ada MID juga. Dan di sebelah kanan situ ada speedometer plus bensin. Ini masih jarum dan tegas gitu ya. Dilihat tuh enak gitu, tajam warnanya, warna jarumnya dan warna apa namanya, huruf angka-angkanya gitu, enak nih, nice. Pedalnya dong guys, tuh dari sana udah gitu tuh, racy banget ya, gas sama remnya sama buat istirahatin kaki kiri. Yoi. Nah ini tampak dashboardnya kalau dari depan kiri. Nah di sini itu ada aksen jahit-jahitan merah gitu guys, gitu. Gue nggak tahu nih jahitan beneran apa enggak. Dan ini empuk materialnya kalau dipegang, gitu. Wah ini keren. Kisi-kisi aslinya keren menurut gua, gitu ya. Nah ini joknya nih, jok penumpang depan. Yoi, nyaman kok didudukin, enak. Dan ini joknya, wih, ada tulisan WRX di headrest, racy banget ya kan. Dan ini bentuknya dia ngebucket gini modelnya, cuman tebel. Dan ini harusnya masih nyaman kalau dipakai nyetir jauh ya, ataupun juga harian, gitu. Nice. Dan door trimnya kayak gini. Ini kacanya semuanya auto ya, depan kanan kiri, belakang kanan kiri auto, mantap. Di situ masih ada kantong pintu tuh. Nah kayak gini nih door trimnya, dia tuh kelihatan padat banget ya guys ya. Dan semua window depan kanan kiri, belakang kanan kiri ini otomatis semuanya, gitu, bisa diturunin naikin otomatis. Ada kantong pintu juga di situ yang lumayan fungsional buat naruh minuman juga, keren tuh di situ. Dan gimana kalau pintu belakangnya?
Nah, sama kayak gini nih. Nah, ada kantong pintu juga di situ. Walaupun kecil, cuman botol minuman air mineral masuk loh. Yoi kan. Dan semua bahannya ini nih empuk nih. Ini ada plastik sedikit, tapi dia kayak motif karbon gitu. Tapi ini empuk nih, plastik gitu. Kalau yang depan, wah, empuk semua gitu. Kecuali yang ini ya, ini plastik. Ini juga plastik agak aksen karbon gitu guys. Mantap. Ya, baris kedua kayak gini bisa buat 3 orang, cuman idealnya sih 2 lah ya. Kayak gitu. Nah, ada jahit-jahitannya juga, jahit-jahitan merah aksen gitu di joknya, sama kayak di depan tadi. Dan AC belakangnya ada guys. Nah, di sini nih tuh. AC belakangnya buat penumpang belakang, dan ini bisa buat ngecharge juga tuh. Ada power outletnya. Gitu. Keren. Nah, sekarang gue pengen cobain duduk di baris penumpang belakang mobil ini kayak gimana, baris keduanya. Muat gak sih? Tinggi gue 179 anyway. Lihat ini, Fab. Set, wih, gampang aja masuknya. Ini masih setelan mobil ownernya ya. Dan jauh, atas juga masih jauh. Walaupun atapnya kelihatan turun ya, Fab ya. Tapi kepala gue masih jauh sih. Aman ya headroom ya? Aman, headroom aman, legroom juga aman. Legroom aman. Enak. Tuh. Nah, cuman kalau buat gue yang kaki gue agak panjang, ini nih agak sedikit kurang nyangga nih buat gue gitu ya. Cuman ya kalau lo punya mobil ini, ya pastinya lo harus di depan dong nyetir ya kan, apa di belakang. Tapi Fab, asli Fab, enak bangkunya, nyaman. Lo pas, enak lah. Ini juga bisa di setel kan nih, bisa nih, tuh, nyaman kok. Ini nggak sempit-sempit banget, nyaman. Di punggung juga enak, empuk. Jadi mungkin kalau kita numpang di mobil lama-lama di baris keduanya, enak sih. Tapi kalau perjalanan jauh gimana Om? Perjalanan jauh, kalau gue sih ini agak aja pegel sih ya, Ininya soalnya aja. tidak tersangga dengan baik ya berarti Ini aja. Oke, tapi ya once again, kalau lo beli mobil ini, lo harus nyetir minimal duduk depan. Siap, driver oriented. Yoi, nice. Nah, untuk bagasi seberapa gede? Nah, segini guys. Tuh, ini sama ownernya masih ada alat-alat golfnya dia. Gitu, berarti koper pun muat nih karena dalam coy sampai ke sana. Tuh, sampai ke situ. Dalam ke situ tuh masih banyak ruangan gitu, jadi dipakai luar kota bawa barang masih oke banget nih tuh, segede gitu bagasinya. Oke. Oke guys, balik lagi sama gue Hari Nugroho dan Mas Rizky di sini sebagai owner Subaru WRX ini guys. Part 2 ini gue akan ngomongin masalah interiornya dan sebelum gue test drive mobilnya. Oke, Mas Rizky, Ya. Untuk interior nih Mas. Ya, Apa yang Mas suka dari interior mobil ini, dari dashboardnya dulu deh? Dari dashboard itu tuh Desainnya mungkin? yang disuka emang ya desainnya Subaru begitu aja sih sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Cuman paling nggak ada improvement sedikit di head unitnya. Head unitnya? Iya. Bentuknya tuh gede banget ya? Bentuknya gede kayak tablet dibikin potret. Kayak gitu. Panjang nggak sih tengah gitu ya? Gede. Gede. Itu kalau malam terang gitu. Terang banget. Agak ganggu dikit tapi ya udahlah. Oh. Masih bisa ditoleransi lah. Ganggu karena di dalam gelap dia terang banget gitu. Terang sendiri soalnya. Bisa dikecilin nggak itu? Apa namanya? Diredupin nggak? Di dim, walaupun di dim paling gelap pun itu masih agak terang. Ya karena kayak iPad aja lah. Mungkin tujuannya biar Mas nggak ngantuk kalau malam Mas terang terus. Biar man kan ganggu ya kadang-kadang. Iya sih. Kalau nyetir malam tuh ada mobil dari sebelah kiri. Oh, Itu agak mantul lah ya. jadi malah bikin agak blind spot ya? Ya, jadi kayak blind spot. I see. Itu dia. Mas, terus audionya ini enak nggak Mas untuk ukuran standar Mas? Menurut Untuk Mas? standarnya buat gua ini enak banget. Enak ya? Soalnya standar dari pabriknya aja udah Harman Kardon. Oh gitu? Harman Iya. Kardon guys, baru tau gue. Harman Kardon I see. standarnya. I see. Itu. Terus kalau joknya sendiri Mas, Ya. nyaman nggak buat Mas? Ini harian Mas yang makainya Ya. lo ya? Buat joknya itu enak soalnya entah kenapa feelnya kayak semi bucket. Semi bucket? Semi Oke. bucket. Cuman yang nggak gua suka itu tuh bahannya doang sih. Bahannya doang, kenapa tuh? Karena bahannya sweat kan. Jadi kalau misalkan habis keringetan atau habis basah dikeringin malah kembang. Bulu sweat tuh kayak gitu tuh. Oke. Jadi harus ada perhatian sedikit lebih ya kalau buat ngerawatnya. Ngerawatnya itu. I see. Nih Mas, kalau menurut Iya. saya nih Mas ya, Iya. setelah saya lihat interiornya, ini jujur guys, gue juga awam nih Subaru. Cuman pernah di pameran, Oh, iya. saya lihat Subaru di tipe-tipe yang sebelumnya. Iya. Ini walaupun mobil notabene-nya DNA Rally, Iya.
Cuman tadi ya, dia lebih civilized dan interior tuh lebih mewah guys. Itu. Iya nggak sih mas? Iya, berasa. Makanya banyak yang bilang ini mobil rally, tapi dalamnya tuh kok nyaman dan mewah. Itu dia. Kayaknya jadi mau dipasang roll cage nggak tega ya? Itu dia, sayang gitu loh. Sayang men. Desain dashboardnya bagus, Itu setirnya dia. enak. Ada kayak panel-panel kayu sebenarnya di dalamnya. Oh gitu ya? Di dekat pintu. Oh di pintunya ya? Di pintunya. I see. Terus yang lucu ini mas, kisi-kisi AC-nya tuh kayak ada putaran apa gitu tuh unik sih, kecil-kecil gitu. Iya, itu apa ya? Kisi-kisinya itu lupa. Buat geser-geser sih kayaknya ya. Oh iya, paling ya geser dan apa ya? Powernya. Powernya bukan ininya ya. Iya, bukan AC-nya. Bukan Kayak AC-nya. gitu. I see. Terus mas, untuk interior nih mas. Oh iya, Mas pernah bawa 4 orang dewasa nggak di dalam? pernah. Pernah ada komplain nggak yang duduk di belakang? Duduk di belakang paling sebenarnya agak lebih berasa bandingannya kalau duduk di belakang itu. Oh gitu. Dan apa luas kakinya nggak terlalu luas juga sih. Mungkin namanya sedan juga ya. Oke. Tapi baik Kayak lagi gitu. tergantung tinggi yang duduk ya. Iya. Cuma sih tadi saya coba duduk di belakang mas dengan setelan bangku mas. Oh iya, Enak-enak aja sih mas. masih enak. Sebenarnya kalau tingginya masih di bawah 180 masih nyaman lah duduk di belakang. Tapi kalau udah di atas 180 agak pengaruh lah. Agak pendek ya. Karena ini belakangnya agak sedikit turun guys. Agak turun. Cuman pas ya. gue duduk di belakang sih aman sih. Masih aman ya? Masih aman, masih Oh, aman. Masih enak, kakinya juga masih enak. Masih enak. Oke. Nah mas, Ya. terus kalau mas jentir jauh nih, bikin cepet capek nggak sih naik mobil ini? Kadang capek, kadang enggak. Tapi apa ya namanya? Lebih capek ke arah pinggang. Arah pinggang ya? Pinggang. Oke. Karena kayak kaki pingin manjang, jadi kan otomatis pasti harus mundur banget kan kursi ya. Tapi setirnya tuh nggak nyampe. Oh. Pingin nyetir kaki begini, Hah? tapi malah jadi begini Begini, semua. jauh banget. Kejauhan. Jadi tegang tuh kaki sama setirnya. Nggak enak gitu. Setirnya tuh bisa di tilt and telescope nggak sih? Bisa. Bisa. Panjang pendeknya juga bisa. Aha. Tapi mentoknya ya nggak panjang banget lah. Tetap begini ujung-ujungnya. Tetap begini, agak begini Agak lah begini gitu. ya? I see. Terus mas, kalau road noise mas, Oh, iya. sebagai owner gimana mas? Road noise masih agak berisik sih. Agak berisik ya? Walaupun udah ganti ban BF gue terus sekalipun ya? Iya masih. Aman guys, mobil rally bro. Itu Gokil men, harusnya ya begitu. Emang begitu. Maksudnya ini mobil rally, nggak usah komplain sama noise gitu. Yoi, yang penting lap time lu bro. Iya. Bukan lap time sih, checkpoint time ya. checkpoint ya. Checkpoint Iya, time, benar. checkpoint. Cet, 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 cet. Terus mas, Ya. ada ini nggak sih apa namanya perlakuan khusus untuk interior selain tadi jok yang sweat tadi, ada nggak? Perlakuan khusus itu lebih ke Atau ada isu nggak mungkin interior? isu sejauh ini sih nggak ada ya. Nggak ada. Sejauh ini sih nggak ada. Paling perawatannya agak sering detailing aja deh. Detailing aja ya? Karena maksudnya itu interior kan agak ini ya bludru ya, bahannya agak berbulu gitu. Jadi suka ada debu, itu nyangkut sama bulunya, jadi harus sering-sering divakum. Oh, di vakum. Itu tips guys. Oke. Selebihnya nggak ada isu interior masih Sejauh aman, ini Mas? nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Oke. Mas, tolong dong Mas, Iya. kasih saran ataupun insight ataupun pengetahuan Mas yang Iya. mungkin secara basic itu orang yang pengen beli mobil ini atau Iya. mungkin yang udah punya mobil ini Iya. harus tahu hal basic apapun. Dari Hal- mesin, interior, apapun. Harus apa Kalau gitu. basic paling lebih ngertiin di kakinya aja sih. Kaki sekali lagi. Kaki mobil lebih utama. Subaru nih jujur tidak ada niat untuk menjelekan juga. Emang penyakitnya di kakinya. I see. Itu. Jadi disaranin kalau mau daripada trust issue sama si Subarunya, mending pakai aftermarket Oh, I see. gitu. Jadi beli langsung ganti. Beli langsung ganti. Dan itu pun juga garansinya nggak void. Ih, unik tuh. Semua gue udah tahu. Garansinya nggak void. Ganti barang aftermarket, garansi nggak void. Tapi kalau mesin diubah-ubah void. Oke, ini kaki-kakinya aja ya. Kaki aja. Wih, keren Subaru Indonesia, Plaza Subaru sukses terus. Kayak gitu. Oke. Ada lagi Mas mungkin tips-tips? Mungkin sama jadi di sini itu ada sistem yang namanya pre-collision braking. Pre-collision braking. Pre-collision braking. Jadi kalau misalkan di depan ngerem mendadak atau tiba-tiba ada motor muncul lah, gitu. Itu pasti ngerem sendiri. Oh, I see. Dan itu ngerem sendirinya bikin kaget dan langsung berhenti. Oh. Langsung berhenti dari kecepatan berapa langsung nol.
Oh, gokil. Dan itu bikin kaget dan agak sakit sih di dada kan. Agak mental kan ya gitu. Nah, itu disaranin setiap kali nyalain mesin langsung ke pre-collision braking matiin. Karena by default dia on ya? On terus. Satu tuh guys. Itu. Oke. Bagus sih, bagus safety-nya. Cuman kadang-kadang ya tahulah di Indonesia jalanannya kayak gimana ya. Gak lucu kan, dikit-dikit berhenti, dikit-dikit berhenti. Nah, itu kan ngaruh ke remnya juga. Cepet habis ya nanti. Itu. Karena banyak objek yang mendekat, men. Kalau misalnya lagi di jalanan Jabodetabek khususnya, motor lah, apapun itu ya kan. Itu dia. Oke. Ada lagi Mas? Cukup mungkin? Sejauh ini udah itu aja ya. Iya. Mas, abis ini boleh tes drive dikit ya? Gas aja. Asik. Oke guys, kali ini gue berkesempatan nyobain mobil Subaru WRX TS keluaran tahun 2023. Yoi banget nih. Pertama gue mau ngucapin makasih buat Bro Rizky yang udah minjemin mobilnya, ngasih gue kesempatan. Makasih banyak. Dan kita pakai seat belt dulu. Yoi. Oke, kita masukin ke D, udah pakai seat belt, lepas rem, langsung ngelaju guys. Gue belum pakai seat belt. Ini pengalaman yang luar biasa buat gue nih ya, bisa nyobain WRX TS keluaran tahun 2023 guys. Pelan-pelan aja. Kita di sini aja, Fap ya. Iya. Nanti, bro, mobil orang bro. Bentar komplek aja. Komplek aja pelan-pelan. Sama aja gas tipis-tipis ya Om ya. Oke. Jadi impresi gue adalah AC-nya dingin ya, Fap. AC-nya dingin cuy. Ini udara lagi panas. Mungkin lo kelihatannya agak gelap atau gimana karena kaca filmnya V-Cool nih, mantep nih. Dia nggak tahu berapa persen, intinya gelap gitu. Nah, terus impresi pertama gue adalah ketika gue ada di kokpit mobil ini di bagian supir adalah mobilnya ini terasa padat banget di sisi dashboardnya dan sporty tapi mewah gitu, nggak yang berkesan raw atau terlalu racy atau gimana, enggak, mewah menurut gue loh ya. Nih di sininya nih, ini plastik, cuman plastik yang keren lah, nih ada bahan empuk juga di sini juga gitu, dan mewah kesannya gitu, sporty tapi mewah dan dewasa gitu. Nah, yang bikin dia bertahan rasa sportinya kalau menurut gua adalah si cluster meternya ini yang masih mempertahankan jarum-jarum guys gitu. Jarumnya masih analog, tapi tetap semuanya tuh gampang dilihat gitu. Si jarum-jarumnya itu, angka-angkanya tuh gampang dimonitor karena tegas gitu warnanya ya. Terus nih Fab, lo bisa kasih lihat deh Fab nih. Tuh kayak gitu tuh. Jarum-jarum masih bener-bener analog gitu. Oke. Terus abis itu yang gua impress lagi adalah setirnya guys. Ini setirnya menurut gua diameternya nggak terlalu besar, tapi lingkar dan si batang kemudinya juga diameternya nggak terlalu gede. Jadi untuk tangan gue yang segede gini tapi dipegang enak gitu. Nah ini nih yang bikin mobilnya masih terasa racy dari setirnya menurut gua. Walaupun tetap aja kelihatan mewah ya karena ada aneka tombol di sini, tombol buat nih ya, buat multimedianya, di sini buat cruise control segala macam. Ini pedal shifter di sini nih. Di sini buat plus, ini buat minusnya. Nah, terus abis itu semuanya bener once again terasa padat banget gitu, berisi dan again mewah untuk ukuran mobil sport yang berdaya rally seperti ini gitu guys. Nah, terus untuk bagian tengah nih Fab, lokasi lihat, ini gede banget. Ini gede banget tuh, ini bener-bener gede dan semuanya touchscreen. Ya harus lo lihat ya kalau misalkan lo mau menentu apapun. Cuman kalau tombol AC-nya bagian-bagian tadi sebagian sini nih untuk suhu ini masih berasa nih, ada teksturnya. Cuman untuk blower segala macam, blower AC ini bener-bener harus ditekan dan lo harus lihat gitu. Kecuali kalau hafal banget gitu ya. Nah, balik lagi ke setirnya ini, lihat nih Fab. Ini flat bottom. Jadi nggak akan nyangkut di paha gitu. Dan kerennya ada tulisan STI di sini. Tuh, ada tulisan STI di bawah logo Subaru. Speedo juga ada nih. Speedo juga ada STI ya. Oh, iya. Keren. Nah, sama satu lagi posisi duduk guys. Nah, ini joknya ini gue kerasa dipeluk gitu, baik di sisi sini dan di sisi paha gue gitu. Cuman butuh penyesuaian kali ya untuk feel-nya biar terasa enak sih, nyaman, termasuk nyaman gitu, nggak yang ketat-ketat banget. Nah, dia itu untuk posisi duduk pokoknya overall enak deh, buat gue sih enak, jadi firm gitu, tegas. Nah, dia itu dibilang kursinya tinggi banget enggak, rendah banget juga enggak untuk posisi duduknya, tapi pas. Dan yang asiknya lagi,
ini mobil, dia tuh kapasitasnya kelihatan guys, gitu. Lo lihat tuh air scoop-nya kelihatan kan? Yoi. Air scoop-nya kelihatan tuh. Dan setelah air scoop, kalau dari pandangannya si supir, dia tuh agak jauh ke depan masih kelihatan. Jadi ini tuh gue ngerasa bawa mobil sedan, cuman rasanya kayak jadi bawa SUV gitu. Karena cupnya kelihatan, walaupun duduknya sebenarnya nggak commanding, cuman memang desain dashboardnya ini nih menurut gue nih agak pendek gitu. Tapi balik lagi mungkin ngaruh dari segi tinggi badan kita kali ya. Nah untuk headroomnya masih aman, tinggi gue 179 anyway. Dan abis itu yang gue impresi lagi adalah di mobil ini kalau untuk U-turn menurut gue nih agak jauh nih, apa namanya, radius beloknya gitu. Cuman gue nggak tahu kalau dipakai jalan raya. Anyway gue nggak akan ngetes jalan raya. Cuman kalau di sini aja terasa dia nggak terlalu patah-patah banget. Nah itu bahasa awam gitu, nggak terlalu patah-patah banget. Tapi masih oke lah. Tuh kayak gitu. Terus sama satu lagi nih Fab nih yang gue suka dari mobil ini adalah apa tuh? Untuk si pedal shiftnya itu walaupun kelihatan yang ngumpet, cuman gampang dijangkau tuh. Nih, cuman memang dia yang modelnya nggak fix ya, dia ngikut setirnya muter, jadi kan muter juga. Sama ini Fab, nih dari setir ke lever, gear lever ini deket, tuh deket. Jadi kalau mau pindah-pindah dari D ke M itu enak, gitu. Jadi deket tuh, emang sporty banget lah ini mobil, emang buat nyetir enak gitu. Tarik dong Om. Ah takut Bray, survei dulu ada jeglakan nggak? Nggak ada, aman. Nggak Tadi ada. gue narik di sini. Ini Cuman D ya kita tipis-tipis aja, Oke. kan di komplek. Oh iya. Ini D ya, masih D, masih biasa aja. Coba kalau gua kick dikit. Gokil. Mantep men. Jadi tuh, buat yang belum biasa kayak gue nih agak sedikit kaget karena torsi bawahnya galak banget. Ini ngomong-ngomong, lihat nih, ini ada remote buat ini ya, apa namanya? Valvetronic signal potnya ini gue onin biar makin mantep aja suaranya. Tapi motor sini nggak lo? Motor. Nah gitu. Gue harus mundur nggak dapet. Nggak dapet ya, lurus dulu deh. Ada mobil soalnya. Mm-mm. Nah, terus untuk jalanan ini kita jalanan yang batako gitu ya. Jadi terasa pernya itu firm. Walaupun ini mungkin gue nggak tahu nih modenya mode comfort atau apa, mode normal kayaknya. Normal sih. Normal ya. Cuman apa namanya, karena bangkunya enak, jadi nggak terlalu yang kasar banget di badan gitu. Ya, jadi agak keredam di bangkunya gitu sih menurut gue. Ya namanya mobil sport ya beginilah bandingannya gitu. Nah guys, terus untuk visibilitas karena kap mesinnya itu kelihatan banget, jadi enak gitu buat ngira-ngira bagian depan gitu. Anyway tadi ada poldur, bandingannya enak ya, terasa bab gitu. Dan poldurnya agak tinggi dan once again terbukti ini mobil nggak mentok men. Walaupun kelihatannya ceper, padahal nggak seceper itu, nggak ceper yang kita lihat. Nah ini kan di komplek nih, agak sempit jalannya. Ini untuk pilar sininya ini nggak terlalu ganggu menurut gua, karena ada kaca di sini. Jadi buat belok-belok juga enak. Di sebelah kiri pun ada. Jadi nengok ke kanan enak, nengok ke kiri juga enak. Dan untuk spion, menurut gua ini mobil agak kecil spionnya, gitu guys. Spion kanan, spion kirinya kecil, tapi jangkauannya enak lah. Sampai pintu kedua, pintu belakang itu masih kelihatan gitu, masih enak ngira-ngiranya. Cuman untungnya kalau mundur ada apa namanya rear kamera di sini gitu. Karena mobil ini tuh sebenarnya walaupun terasa berisi di sisi kokpit gitu ya, mobil ini tuh sebenarnya gede dimensinya gitu. Dia lebar dan panjang gitu untuk depannya, dan belakangnya juga agak panjang sih kalau perasaan gue ya gitu. Cuman once again karena interiornya ini apa namanya, pinternya engineer-nya berasa padat gitu, jadinya pede sih kayaknya kalau buat nyelip gitu. Jadi kesannya mobilnya walaupun ini gede tapi terasa mobilnya agak sedikit compact gitu, feelingnya ke situ gitu yang gue rasain gitu ya. Nah untuk kaca spion tengah ini juga nggak terlalu besar, cuman untuk jangkauan ke belakangnya enak gitu, kelihatan semua kok. Dan dia itu nolong karena Subaru ini tidak ada sayap belakangnya. Istilahnya tadi kata Mas Riki itu sayap model gawang yang gede gitu Fab. Ini kan cuma daktel doang. Iya, daktel doang, kecil doang. Jadi ini spionnya juga udah ini Om, udah pakai auto dimming. Auto dimming ya. Jadi kalau ada silo-silo di belakang, ada yang ngedim-ngedim lo, dia nggak akan bikin mata lo silau gitu. Gitu guys. Ini masih D ya.
Coba gue pindahin ke M, geser ke kanan, ini M, gigi 1. Coba gue injak dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gigi 1. Tarikannya 2. Gila. Mantap tarikannya asli. Dan dia ada, ya itu tadi, ada fartnya, kayak ada kentut gitu. Mempret gitu. Kedengaran ya? Kenceng men tarikannya, asli. Mantap. Dan gue gak berani nyoba lagi. Takut bro. Tenaganya keren banget, asli. Dan ini ya nggak proper ya buat kita ngetes seperti cukup itu aja. Tipis-tipis aja lah ya. Nah, dan intinya kalau lo punya mobil ini ya lo harus nikmatin. Mobil ini mobil performa dan ya seperti itu fungsinya gitu. Dan basicnya ini mobil rally. Ya kemudian apalagi ya, ya ini mobil cukup akomodatif gitu ya. Ada bisa buat naruh minuman, bisa buat naruh e-tol juga, ada kantong pintunya di situ. Dan apa namanya, ya masih civilized lah secara umum walaupun ini basicnya mobil rally gitu. Coba tipis lagi ya. Cukup ngetesnya. Ngeri gue. Pasang gimana, Fab? Asik. Sopan ya, kayak pada mobil pada umumnya. Yoi. Nah, gue mau ngasih tau feel-nya tadi gimana pas lagi narik gitu. Asik guys, gue nggak sempat banyak ngomong karena harus fokus banget ke depan. Dan karena torsinya ini dan tarikannya menurut gue lumayan langsung pemandangan langsung cepet gitu. Ditambah ini kan jalanannya agak kecil, jadi bener-bener full konsentrasi. Gue ganti gigi juga tadi cuman modal feeling kuping doang. Gue nggak tahu tadi sampai RPM berapa. Nih balikin dulu deh ke D. Dah. Ngeri gue. Tapi ya enak sih, tarikannya mantep banget. Ini symmetrical CVT ya. Symmetrical all-wheel drive. Symmetrical all-wheel drive dan dia CVT. IVT namanya. Oh gila, thank you Fab karena tahuan lu Fab. Baca brosur gue om. Ya? Iya. Nah itu apa namanya, kebayang kalau yang manualnya kayak apa tuh. Ini maticnya aja kayak gini men. Jadi bawa santai bisa, lo mau ada adrenalin apa namanya, sensasi adrenalin naik juga bisa gitu pakai mobil ini. Itulah kira-kira. Gue nggak terlalu banyak berani ngomong tadi pas lagi ngetes mobil ini. Gue gas tipis soalnya pemandangannya cepet banget Fab. Dan itulah yang bisa gue sampaikan. Oke. Sip. Oke, Mas Rizky once again, makasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Makasih udah juga. Boleh liput mobilnya, Iya. interior, eksterior, dan makasih juga tips-tips dan sharing pengalamannya buat yang nonton ya. Oh iya. Semoga ini bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen beli mobil ini atau mungkin yang udah juga punya mobil ini, Iya. biar nambah knowledge-nya. Iya. Oke, gue Nugro pamit. Makasih banyak udah nonton, like and subscribe. Jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Gue Nugro pamit, sampai ketemu di video berikutnya. See ya. Cut.